Bertemu kembali dengan saya Ibu Suci dalam pembelajaran kimia kelas 10 materi ikatan kovalen. Baik, kita saksikan penjelasan berikut. Dalam keseharian, kita pada waktu bernapas begini mengambil oksigen. Kemudian kita akan mengeluarkan gas CO2. Ikatan apa yang terdapat dalam oksigen dan CO2? Atau air, kita di mana-mana, kita minum, kita keseharian bertemu dengan air, apakah ikatan yang terjadi dalam H2O? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron bersama. Penggunaan elektron bersama itu adalah memenuhi aturan oktet, yaitu 8 elektron, atau duplet untuk hidrogen. Jadi istilahnya saling memberikan dipakai bersama-sama dengan aturan 8 elektron. Mari. Ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Kita sampaikan juga ada pengertian PEI istilahnya, yaitu pasangan elektron ikatan. Adalah pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama oleh dua atom yang berikatan kovalen. PEI. Ada juga namanya PEB. PEB adalah pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan kovalen. Akan kita bagi ikatan kovalen saya bagi dengan 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya menjadi ikatan tunggal jika PEI-nya 1. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 jika PEI-nya 2. 3. Ikatan kovalen rangkap 3 jika PEI-nya 3. Berikutnya, ikatan kovalen berdasarkan sumber PEI-nya. Yang pertama, ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah PEI-nya itu berasal dari 2 atom yang berikatan. Yang kedua, ada ikatan kovalen koordinasi atau ikatan semipolar. Jika PEI-nya itu berasal dari salah satu atom saja. Jadi itu namanya ikatan kovalen koordinasi atau semipolar. Nah, yang ketiga, kita bagi ikatan kovalen berdasarkan sifat kepolarannya. Ada 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Polar jika PEI-nya tadi cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan sehingga menyebabkan bentuknya menjadi tidak simetris atau asimetris. Yang kedua, ikatan kovalen non-polar. Itu jika PEI-nya tertarik kuat ke arah atom-atom yang berikatan sehingga menyebabkan molekulnya simetris. Untuk contohnya, yang kovalen non-polar, misalkan ada oksigen O2, hidrogen H2, nitrogen N2, CO2, gas metana atau CH4.
tadi yang kovalen polar, contohnya bisa H2O tidak simetris, HCl, dan gas NH3. Baik, untuk pembentukannya akan saya berikan contoh. Yang pertama adalah pembentukan ikatan kovalen polar dari H2. Sederhana, H itu mempunyai nomor atom 1. Karena membentuk H2, maka kita gambarkan hanya ada 2. Karena elektron valensinya 1, maka hanya 1, H yang 1 mempunyai 1 elektron. Karena penggunaan elektron bersama, maka yang satu memberikan, dia menjadi 2 elektron. Memenuhi duplet. Sehingga H menjadi H2 dengan 1 ikatan atau dengan 1 PEI. Struktur Lewisnya. Nah, contoh yang kedua adalah H2O. H2O unsurnya adalah H dan O. H, nomor atom 1, konfigurasinya 1. O, itu nomor atom 8, konfigurasinya 2 dan 6. Karena membentuk senyawa H2O, kita menggambarkannya adalah hanya ada 2 atom dan O-nya ada 1 atom. Bagaimana struktur Lewisnya? Kita gambarkan. Yang H ada 1 elektron valensi, kita gambarkan 1. H yang satu lagi kita gambarkan 1 elektron valensi, kita gambarkan 1 dotnya atau noktahnya. Kemudian yang O kita gambarkan 1 O. Elektron valensinya 6, kita gambarkan ada 6 elektronnya, 6. Penggunaan elektron bersamanya bagaimana? O supaya jadi 8 membutuhkan 2. Diberikan oleh H1 dan H1. Maka O menjadi 8. Tapi O juga memberikan 1 kepada H, 1 kepada H, sehingga hanya bisa berikatan menjadi 2 elektron yang dinamakan dengan 1 PEI. Maka saling memberikan elektron bersama. Kita lihat struktur Lewisnya. O menjadi 8 dan H menjadi 2. Maka kita bisa lihat di sini yang berasal dari H itu dari O dan H itu namanya PEI. Ada 2 PEI pada H2O dan ada 2 elektron yang belum digunakan untuk berikatan, itu namanya disebut pasangan elektron bebas. Maka pada H2O ada 2 PEI dan ada 2 PEB. Kita gambarkan seperti berikut. H2O. Contoh H2O. Contoh ketiga, saya mau memberikan dari HCl. H nomor atomnya 1. Cl nomor atomnya 17. Dikonfigurasi hanya 1, 1. Cl-nya 17 menjadi 2, 8, 7. Karena membentuk senyawa HCl, kita menggambarkannya dalam struktur Lewisnya. Kita lihat struktur Lewisnya. Yang HCl bagaimana? 1 dari H dan 1 dari Cl. Kita gambarkan hanya 1 elektron, Cl-nya 7 elektron. Cl membutuhkan 1, H membutuhkan 1. Jadi saling memberikan elektron dan dipakai bersama-sama. Sehingga menjadi HCl. Terdapat 1 pasangan elektron ikatan. 1 pasangan elektron ikatan. Berikutnya, pada gas NH3, N nomor atomnya 7, H nomor atomnya 1. N nomor atom 7 kita konfigurasi menjadi 2, 5.
Bagaimana struktur Lewisnya? Kita menggambarkannya karena membentuk senyawa NH3, maka N-nya 1 atom, kemudian hanya ada 3 atom. H tadi kita gambarkan, karena elektron valensinya 1, kita gambarkan 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Yang N, kita gambarkan 1 atom dengan elektron valensi 5. Kita gambarkan 5. Kemudian, karena membentuk senyawa NH3, maka N dengan elektron valensinya 5 membutuhkan 3 elektron untuk menjadi 8 oktet. Dia diberi dari H, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Dan H pun juga senang karena akan mendapatkan 1 elektron dari N. Maka di sini terjadi penggunaan elektron bersama. Kita lihat dalam struktur Lewisnya, NH3 terdapat 3 pasangan elektron ikatan. Pada N tadi, karena terdapat 5 elektron, yang dipakai berikatan ada 3, sehingga masih ada 1 pasang elektron yang belum digunakan untuk berikatan kovalen. Maka pada NH3 terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Ini untuk contoh-contoh pembentukan dari ikatan kovalen. Baik, yang saya jelaskan, saya paparkan untuk ikatan kovalen, kemudian sifat-sifatnya. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengertian, sehingga dapat belajar mengerjakan soal-soal dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga bermakna, bermanfaat. Terima kasih.